Shalom saudara, apa kabar? Pasti luar biasa. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Saudara siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan ini kami boleh menikmati firman-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Itu fokus mereka dan kuasa darah-Mu, berkati mereka Tuhan. Kami butuh firman-Mu, mereka juga butuh firman-Mu, kami semua butuh firman-Mu Bapak. Karena kami tahu firman-Mu lah Tuhan yang menjadikan kami jalan keluar, yang membuat kami Tuhan ada terobosan, yang membuat kami berbeda karena ada firman-Mu Bapak yang membuat kami spesial. Terima kasih Bapak. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara, buka bersama dengan saya. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, satu ayat. Roma 12 ayat 11. Saya bacakan buat saudara, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa kerajinan kita kendor? Karena roh kita tidak menyala-nyala lagi. Halo? Kenapa kerajinan kita kendor? Karena roh kita sudah tidak menyala-nyala lagi. Mungkin kita tidak sadar, roh kita sudah mulai redup. Roh kita bahkan ada yang sudah padam. Di dalam Alkitab, saudara, kita banyak temui perkara-perkara mengenai roh api menyala-nyala, kobarkan. Saudara, ini yang harus ada dalam diri setiap kita. Coba kita lihat ayat pembandingnya. Kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Haleluya. Saudara, ini yang firman Tuhan mau mengingatkan pada setiap kita hari ini, saudara. Ya, jangan kerajinan kita kendor, oke? Kobarkan roh yang ada dalam diri setiap kita. Kobarkan roh yang ada dalam diri setiap saudara dan saya. Jangan sampai itu kerajinan kita kendor. Karena berapa banyak kita yang tanpa kita sadari kerajinan kita sudah mulai kendor. Kenapa hal seperti itu, Pak? Saya mendapat satu kesaksian yang luar biasa. Saya baca ada kesaksian yang luar biasa. Ada orang ada anak usia 7 tahun dibawa sama Tuhan jalan-jalan ke surga dan neraka. Saudara, diperlihatkan surga dan neraka di sana. Yang sangat unik adalah saat dibawa ke neraka, di alam baka. Dia bilang situ alam baka di sana. Dia lihat di sana rupanya setan sedang rapat, saudara. Ya, setan sedang rapat. Dia nguping, dia mendengar apa yang dirapatkan. Ternyata yang mereka rapatkan itu sangat mengejutkan. Saudara, data-data orang percaya, data-data setiap kita di sini, ada di tangan mereka. Mereka tahu semuanya. Dan mereka sudah bisa memilah-milah. Ada orang-orang yang rohnya sudah redup, sudah padam, ada yang sedang fire, sedang menyala-nyala. Itu yang terjadi. Kenapa mereka redup dan mereka padam? Mereka melihat di sana ada yang redup, padam karena apa? Karena usaha, karena pekerjaan, karena karir, karena bisnis, kekayaan. Itu yang terjadi. Ada yang karena harta, karena wanita, karena tata, karir mereka. Mereka sudah mulai redup dan tanpa mereka sadari. Karena ini yang terjadi. Dan mereka, setan, iblis itu tahu. Dan ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang tidak bisa mereka hampiri. Karena redup, karena padam. Api di dalam diri kita padam dan mereka bisa mendekati kita dan mereka bisa menggoda kita. Tapi kalau api di dalam diri kita menyala-nyala luar biasa, setan tidak bisa dekat. Karena apa? Mereka merasa terbakar di sana. Untuk itulah tugas saudara dan saya, kobarkan. Tugas saudara dan saya untuk mengobarkan. Ingat, tugas saudara dan saya untuk mengobarkan.
roh yang dalam diri setiap kita, yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, dan yang sudah ada dalam diri kita. Kobarkan tugas saudara dan tugas saya. Amin. Pertanyaannya adalah, kenapa sih roh itu bisa redup? Kenapa sih bisa padam? Kenapa tidak menyala-nyala? Saudara, kita siap diberkati. Amin. Judul khotbah saya hari ini, kesempatan ini adalah roh yang berkobar-kobar. Apa saudara? Roh yang berkobar-kobar. Mari kita buka firman Tuhan, Amsal 29 ayat 18. Firman-Nya berkata, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Saudara, 18a, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berapa banyak kita di sini roh kita padam, roh kita redup. Masalahnya adalah kita tidak tahu. Kita tidak tahu visi misi, kita tidak tahu untuk apa kita ada di dalam dunia. Untuk apa kita ada dalam dunia, kita tidak pernah tahu untuk apa. Tanpa kita sadari, kita sudah diplot sedemikian rupa. Saudara, perhatikan, dari sejak lahir sampai sekarang ini kita taman kanak-kanak, kita sekolah di SD, sekolah di SMP, terus SMU, universitas, S1, S2, S3. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa kita bersekolah seperti itu? Ya, tujuannya supaya kita pintar, supaya kita punya pendidikan, supaya kita mudah. Karena dengan kita pintar, pendidikan kita tinggi, kita lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kalaupun kita kerja, kita dapat gaji yang besar. Saudara, tanpa kita sadari visi misi kita, tanpa kita sadari, kita tidak tahu tujuan kita di dalam dunia ini apa. Setan tahu, dan setan ubah sedemikian rupa. Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai, waktu Tuhan Yesus dicobai, Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9, diperhadapkan itu dunia, bahwa dunia itu sudah dikuasai oleh si setan iblis. Sujud kepada si setan iblis, maka itu akan diberikan. Karena ini yang terjadi. Setan mengubah dunia seperti surga, dan setan mengubah sedemikian rupa. Kalau kita mau menikmati surga dunia, harus punya uang. Kalau tidak punya uang, kita tidak bisa menikmati fasilitas. Apapun yang ada di dalam dunia ini diperlukan namanya uang. Makan perlu uang, baju perlu uang, celana perlu uang, mobil perlu uang, rumah perlu uang, segala sesuatu perlu, itu namanya uang. Siapa yang tidak punya uang, siap-siap diterlantarkan, siap-siap akan disingkirkan. Dan untuk itulah setiap manusia berlomba-lomba untuk pintar, untuk sukses, dan untuk berhasil. Nah, mereka masuk di sana. Nah, mereka terjebak di sana. Sungguh sangat bertentangan sekali dengan ajaran Tuhan. Firman Tuhan berkata, lihat burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak punya tempat untuk menampung semuanya, tetapi dipelihara Allah dengan luar biasa. Kita bangun pagi, kita tidak pernah lihat ada di jendela kita itu burung mati kelaparan. Tapi itu dipelihara luar biasa. Burung sedemikian yang kita tidak anggap, tapi dipelihara luar biasa. Apalagi kita, saudara dan saya, kita ciptaan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Dia tahu kita namanya manusia perlu makan, kita perlu manusia perlu tempat tinggal, kita namanya manusia perlu segala sesuatu. Dia yang menciptakan kita, dia tahu kita itu perlu. Tetapi yang terjadi, kita lebih fokus kepada apa yang kita perlukan daripada kepada Dia yang memberikan keperluan buat saudara dan saya. Saudara, ini yang terjadi. Kita lihat tujuan daripada Tuhan Yesus. Kita melihat kepada Tuhan Yesus. Tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini apa? 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Haleluya, saudara. Untuk inilah anak manusia menyatakan dirinya, untuk membinasakan segala perbuatan-perbuatan daripada si iblis itu. Bukan iblisnya yang dibunuh, dibinasakan, tapi perbuatan-perbuatannya. Ingat,
Hati-hati. Dan perbuatan-perbuatannya itu adalah untuk menipu saudara, untuk menjebak saudara, dan membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Kenapa kita tidak boleh sukses? Kenapa kita tidak boleh kaya? Kenapa? Kalau itu obsesi kita, kalau itu goalnya kita, saudara, akibatnya apa? Karena saking kita di sini kerja keras tanpa kita sadari, kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya ulang lagi, karena kita sibuk dengan pekerjaan, kesuksesan, keberhasilan karir kita tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia, intim dengan Dia. Padahal Tuhanlah yang membuat kita jadi kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kita terjebak di sana. Kita berpikir dengan kekuatan kita berpikir dengan kemampuan kita berpikir dengan kehebatannya kita bisa sukses, kita bisa berhasil. Saudara, salah. Kalau kita semua mau sukses, kalau kita semua mau berhasil, tidak ada jalan lain. Dekatkan dirimu kepada Dia, karena sumber kekuatan, sumber berkat, kelimpahan itu hanya di dalam Dia. Itu firman-Nya berkata seperti itu. Saudara, ini yang terjadi. Berapa banyak kita di sini terjebak oleh tipu muslihat daripada iblis. Tanpa kita sadari, pekerjaan yang menjadi fokus kita sampai tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, tanpa saudara sadari, roh saudara makin hari makin redup, dan akhirnya padam. Kita lihat satu contoh lagi, saudara. Matius 19 ayat 21-22. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, inilah kesimpulan yang didapat oleh orang-orang yang tidak mengenal, yang rohnya sudah redup dan padam. Dia menganggap bahwa uang itu lebih penting daripada penyertaan daripada Tuhan. Ini yang dia lakukan. Tuhan berkata, kalau kau ingin hidup yang kekal, kalau kau ingin harta di surga, kalau kau ingin mengikuti aku, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Apakah Tuhan begitu teganya? Apakah Tuhan mau menyiksa kita sehingga Dia mau kita semuanya miskin? Baca ayat selanjutnya. Firman-Nya berkata, saat ini juga kita akan mendapatkan gantinya 100 kali lipat. Dan waktu kita meninggal, kita akan peroleh hidup kekal bersama dengan Dia. Double berkat. Di dunia kita diberkati 100 kali lipat. Kalau kita mati masuk ke surga. Tuhan mau, saudara, bukan saja saudara dan saya diberkati. Tuhan mau saudara dan saya hidup berkelimpahan. Amin. Ya, Dia bukan saja mau memberkati saudara, tetapi yang Dia inginkan adalah kita semuanya berkelimpahan. Artinya lebih daripada segala yang kita butuhkan, sehingga orang-orang di sekitar kita itu menikmati berkat-berkat yang kita miliki. Itulah yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Ya, berapa banyak kita yang tidak bisa mengambil satu keputusan, mengambil satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, ada jemaat Tuhan, bukan jemaat Tuhan lah, ada orang-orang sebelum dia jadi koordinator, saudara. Dia konseling begini, saudara. Dia punya toko di Proyek Senen. Saudara kan Proyek Senen onderdil peralatan, dia jual peralatan onderdil semuanya, aksesoris segala macam daripada mobil, motor, saudara. Dia berkata begini, Pak Mamul, ini mau sharing juga nih. Karena apa? Karena dia tahu kita sama-sama pengusaha. Dia berkata, Pak, aku jadi dilema juga nih, Pak. Bapak kan tahu Proyek Senen, Bapak tahu kan onderdil, aksesoris. Itu kalau hari Senin sampai dengan Sabtu itu sepi. Dulu Sabtu belum libur, dulu Sabtu masih kerja. Itu sepi banget, Pak. Kita punya pegawai semuanya nganggur. Pekerjaan mereka cuma ngisi TTS, mendatar apa, menurun apa, ke kiri kanan. Iya, pekerjaan mereka saking nganggurnya mereka seperti itu. Dan hari Minggu itulah hari mereka jualan penuh, padat. Saudara, begitu dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menggerakkan dia untuk jadi koordinator. Dan sepanjang hari itu dia harus melayani. Saudara,
Dan dia berkata, dilema juga ya Pak. Dilema juga ya Pak. Senin sampai Sabtu sepi, hari Minggu libur. Tapi hari Minggu kita pakai untuk melayani Tuhan. Bagaimana ya Pak? Apakah pelayanan setengah hari, atau suami melayani, istri dijaga toko, atau nanti gantian suami jaga toko, istri? Apa yang harus kami lakukan Pak? Sedangkan kalau sepi seperti itu, kita harus tahu overhead, pegawai, toko. Kalau tidak ada pemasukan, bagaimana mungkin kita bisa berputar Pak? Ini bagaimana Pak? Saudara, kita sharing, sehingga pada satu kesimpulan saya berkata, iya ya, memang dilema juga. Tapi cobalah kita pikirkan. Coba kita pikirkan. Tuhan itu baik luar biasa. Tuhan kita itu baik luar biasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Janjinya iya dan amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan buat kesembuhan ilahi semata-mata. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan kesembuhan ilahi semata-mata. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan segala-galanya. Dia menyelamatkan kita, Dia mengampuni dosa kita, Dia menyembuhkan kita, Dia juga yang memberkati kita. Jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan menyelamatkan dosa kita yang begitu dalam, begitu berat, saya juga terlalu percaya Tuhan yang sama juga yang akan memberkati kita semua. Tuhan bukan berarti Tuhan cuma jago nyembuhin penyakit, bukan berarti Tuhan hebat waktu mengampuni dosa, tapi Tuhan yang sama juga yang akan memberkati kita. Kalau saja kita tidak mengerti, kalau saja kita tidak tahu, kalau kita saja memisahkan, oh dia Tuhan seperti ini, di dunia kita harus kerja sendiri, kita harus lakukan sendiri. Saudara, kalau mengenai makan, minum, pakai, memakai, kawin, mengawinkan, kita tidak bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita yakin kalau kita mati masuk ke surga? Saudara, simak baik-baik. Kalau masalah makan, minum, pakai, memakai, dan kawin, mengawinkan, itu masalah di dunia ini. Kalau di dunia ini saja Dia tidak bisa memberkati kita, bagaimana kita yakin kalau kita mati masuk ke surga? Sehingga Dia berkata, oh iya juga ya Pak, Dia Tuhan yang sama, Dia menyembuhkan kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang mengampuni dosa kita, Dia juga yang akan memberkati kita. Dia adalah Allah yang sama. Dia ambil keputusan suami istri untuk hari Minggu melayani. Saudara, apakah hari Senin sampai dengan Sabtu sesudah dia melakukan seperti itu kemudian jadi ramai? Tetap sepi. Tapi yang luar biasa kesaksiannya dia. Tuhan cuma kirim 1 atau 2 orang saja, tapi belinya bukan beli ngetengan, belinya bukan beli ngecer, belinya adalah rosinan, belinya adalah paketan yang begitu luar biasa. Sampai dia berkata, yes, kalau dia ngelayani satu demi satu, satu hari itu capek. Tapi kalau dia punya customer satu kelas kakap, satu yang ngeborong, satu orderannya banyak, dan satu yang besar, itu lebih daripada semua. Dan dia berkata, ya, Tuhan memang Tuhan luar biasa. Tuhan bisa dibuktikan, Tuhan memang nyata. Ada amin? Haleluya. Oleh karena itu, kobarkan dalam dirimu, Dia adalah Allah, bukan Allah semata-mata untuk menyelamatkan saudara dan mengampuni saudara. Bukan saja Dia bisa menyembuhkan sakit penyakit saya, Dia juga Allah yang sama yang memberkati saudara dan saya. Ingat, Dia Allah yang luar biasa. Kobarkan roh, kobarkan rohmu, kobarkan rohmu. Yang kedua saudara, kita lihat Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Tuhan, saudara. Ini satu contoh yang luar biasa. Saudara, Ayub satu contoh yang luar biasa. Dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Saudara, dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Saudara, keadaannya sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa saya berkata seperti itu? Dalam satu hari semua anaknya 10 mati semuanya. Dan dalam satu hari juga harta bendanya semuanya habis semuanya, saudara. Dan dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, oh haleluya, Tuhan mengambil, sok puji Tuhan, haleluya. Saudara, dia bukan Allah ya, dia bukan Ayub, dia bukan manusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi dia tahu Tuhannya seperti apa. Dia tahu pemeliharaan Tuhan, dia tahu
Tuhan itu adalah baik. Sekalipun tidak baik menurut pikiran kita, tapi dia tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada dia. Saudara, ini yang terjadi. Berapa banyak yang kita tidak mengerti. Roh kita baru berkobar. Roh kita baru menyala-nyala kalau doa kita dijawab. Roh kita baru menyala-nyala kalau utang kita lunas, kalau doa kita dijawab, kalau masalah selesai, kalau tidak punya masalah, roh kita menyala-nyala. Tetapi lihat Ayub, rohnya tetap menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan. Dalam keadaan seperti itu pun tetap dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia tetap melayani Tuhan. Bahkan istrinya sendiri udah memaksa dia untuk diam, menyangkali Tuhan Allahnya. Dan dia berkata, masihkah engkau bertekun kepada Allahmu? Masihkah engkau bertekun? Kutukilah Allahmu, mati sekalian. Kau seperti perempuan gila. Masakah kau mau menikmati yang enak saja yang daripada Tuhan dan bukan dan yang tidak? Masakah kau hanya mau menikmati yang enak saja, bukan yang tidak enak? Artinya apa? Enak tidak enak, itu pilihan Tuhan. Itu yang terenak buat setiap kita. Ada amin? Bisakah kita seperti itu? Untuk tetap setia kepada Dia dan percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu. Dan Dia mau memberkati saudara dan saya. Saudara, inilah yang luar biasa. Saya berharap jangan sampai roh kita berkobar-kobar. Oleh karena apa? Oleh karena doa kita dijawab. Oleh karena apa? Utang kita lunas. Tetapi kita tetap, roh kita menyala-nyala sekalipun doa tidak dijawab, sekalipun sakit kita tidak sembuh. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang mendaunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Kenapa rohnya redup? Kenapa rohnya menjadi padam? Saudara, karena mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa mereka tuh disertai oleh Tuhan. Mereka tidak mengerti disertai oleh Tuhan. Ini yang membuat mereka jadi redup. Mana Tuhan? Kemana Tuhan? Hari-hari ini berapa banyak orang yang mengeluh. Mereka sudah berdoa, tetapi COVID-19 sepertinya tidak pernah undur. Sepertinya terus ada. Dan sampai kapan? Sampai kapan? Saudara, dari pengusaha, dari pabrik, dari toko, dari pegawai, saudara, dari rumah tangga, bahkan sampai hamba Tuhan, saudara, digoncang. Yang bisa digoncang di sana. Mereka sudah mulai berkata, kapan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Saudara ingat ada ilustrasi di mana ada di pinggir pantai, ada langkah-langkah, ada langkah dua pasang langkah, dan akhirnya tinggal satu pasang langkah aja di sana. Dan orang itu berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah Engkau? Engkau meninggalkan aku, Tuhan. Lihat, itu cuma sepasang langkah dan itu langkahku, Tuhan. Di mana Engkau waktu aku lagi perlu, waktu aku lagi punya masalah? Di mana Engkau? Langsung Tuhan menjawab, aku menyertai Engkau. Kalau Engkau menyertai aku, kenapa Kau tidak tolong aku? Aku menyertai, aku menolong Engkau. Bagaimana buktinya Engkau menolong aku? Di mana Engkau, Tuhan? Buktinya itu cuma satu langkah. Dan Tuhan berkata, itu bukan langkahmu, Pak. Nah, itu langkahku. Nah, aku di mana? Engkau ada dalam gendonganku. Saudara, betapa naifnya kita. Seringkali kita mempersalahkan Tuhan, kemana Tuhan, di mana Tuhan, kenapa tidak menolong. Saudara, Dia ada begitu dekat dan Dia hanya sejauh doa. Oleh karena hari ini, apapun masalah, apapun problem, apapun pergumulanmu, jangan izinkan masalah, jangan izinkan pergumulanmu, jangan izinkan utang-utangmu membuat rohmu redup, membuat rohmu padam. Saudara, sekalipun dia belum menjawab semua doamu, keinginanmu, hutangmu, masalahmu, problem, sekalipun dia belum menjawab, itu bukan berarti dia meninggalkan engkau. Dia tahu waktu yang paling tepat untuk memberkati saudara dan saya, dan Dia tidak pernah terlambat. Tugas saudara dan saya adalah satu, tetap percaya. Kobarkan roh yang ada dalam diri kita, kobarkan. Jangan izinkan iblis
meniup sehingga redup, meniup sehingga padam. Dan itu yang diinginkan oleh setan iblis. Oleh karena itu, pandang wajahnya. Kau tidak bisa mengerti kenapa semua ini terjadi, tetap percaya. Menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Percayalah, itu langkah-langkah Tuhan yang senantiasa. Saudara ingat, kalau sampai sekarang ini saudara berdoa, kenapa Tuhan, kok tidak dijawab? Saudara maaf. Dari Februari sekarang bulan apa saudara? Dari Februari sekarang bulan apa? Sudah setahunan saudara. Setahun lebih saudara. Kapan Tuhan? Saudara, mujizat Tuhan itu luar biasa. Kalau saja saudara bisa bertahan sampai dengan detik ini, itu tanda bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terlalu mudah buat Tuhan untuk menyertai, memberkati. Tapi penyertaan sampai 1 tahun ini dan tetap kita masih bisa bertahan, itu bukti bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Kapan selesainya Tuhan? Itu waktu daripada Tuhan. Tetaplah percaya. Jangan izinkan iblis menaruh roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan yang membuat kita redup, yang membuat roh kita jadi padam. Tetapi kobarkanlah itu. Kobarkanlah itu. Karena Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Ada amin? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan kepada setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau masalah, problem, pergumulan membuat kami menjadi redup. Kami terfokus kepada masalah, kami terfokus dengan masalah, dengan problem kami. Kami berfokus, kapan Tuhan. Tetapi hari ini firman mengingatkan kepada setiap kami, kalau kami bisa bertahan sekian lama, kalau kami bisa bertahan sampai dengan detik ini, dengan kesehatan daripadamu Bapak, dengan keadaan kami seperti ini bukti penyertaan-Mu yang luar biasa. Ampuni kami Bapak, begitu naif Tuhan, begitu sempit pola pikir kami, sehingga kami mengvonis bahwa Tuhan tidak ada menyertai kami. Padahal Tuhan begitu dekat dengan kami, Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami. Berkati jemaat-Mu, kuatkan mereka, teguhkan mereka, yakinkan ke mereka, kobarkan terus api yang ada dalam diri setiap mereka, sehingga roh mereka menyala-nyala di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Bersama dengan jemaat kami berdoa untuk negara kami, presiden, wakil presiden, dokter, suster, gubernur, semua jajaran sampai yang terendah. Saudara, karena ada saudara dan saya, ingat, karena ada orang benar yang berdoa, maka negara kita akan diberkati. Negara kita akan diluputkan. Negara kita akan dipulihkan. Karena ada orang benar yang berdoa. Karena ada saudara dan saya yang berdoa untuk negara ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, demikian firman Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada saudara dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.